It's all in the name of saving our native species by eradicating millions of feral cats with a federal government plan which may affect your family's pet cat. Cats kill about 6 million animals every night in Australia. The federal government. Apa yang kalian lihat ini mungkin terlihat kejam, tapi inilah kenyataan yang terjadi di Australia. Sejak pertama kali diperkenalkan ke benua itu, kucing telah menyebar luas di daratan Australia. Kini, kucing-kucing yang mungkin terkesan lucu dan imut, mereka telah beradaptasi untuk hidup liar dan menjadi pemburu yang sangat efektif. Sehingga mereka menjadi ancaman nyata bagi satwa-satwa asli, membuat kucing-kucing liar tersebut berstatus spesies invasif dan mendorong masyarakat di Australia untuk memusnahkannya. Bagaimana latar belakang dari pemusnahan kucing tersebut? Memangnya seberapa besar ancaman yang ditimbulkannya? Feral cats will be a key target, the government saying they pose twice the threat of wild foxes and have contributed to the extinction of more than 24 native Australian animals. Apa yang kalian lihat ini adalah para pemburu kucing. Tujuan mereka sederhana, yaitu memburu kucing-kucing liar yang telah menjadi spesies invasif. Masalah kucing merupakan hal serius di Australia, karena manusialah yang membawa mereka ke benua itu. Oleh karena itu, manusia perlu bertanggung jawab. Kucing pertama kali diperkenalkan ke Australia sekitar tahun 1788. Kemudian, dalam waktu 70 tahun, mereka telah menutupi benua tersebut dan kini tersebar di lebih dari 99% wilayah daratan Australia. Banyak dari kucing-kucing ini yang kemudian hidup liar dan beradaptasi untuk menjadi pemburu yang efektif dan segera menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati. Ini adalah peta yang menunjukkan lokasi kucing liar di Australia dari penelitian Invasive Animals in Australia tahun 2008. Diperkirakan ada sekitar 2-6 juta kucing liar di Australia saat ini. Kucing liar sebenarnya adalah kucing domestik atau kucing peliharaan, namun mereka tidak lagi diurus manusia, kemudian menjadi hidup liar. Ngomong-ngomong, video tentang domestikasi kucing bisa ditonton di sini. Kucing liar ini dalam bahasa Inggris disebut feral cat. Beberapa individu bahkan dilaporkan tumbuh dengan ukuran besar. Orang-orang yang kurang paham bahkan mengiranya itu adalah jaguar atau cougar, padahal itu salah. Kucing domestik yang menjadi liar ini dianggap sebagai salah satu spesies invasif yang paling merusak di seluruh dunia, menyebabkan dampak dari predasi, penularan penyakit, hibridasi, dan kompetisi dengan spesies kucing liar asli di tempat tersebut. Di Australia sendiri, kucing liar telah mengancam keberlangsungan hidup lebih dari 100 spesies asli di benua tersebut. Mereka telah menyebabkan kepunahan beberapa burung yang hidup di darat dan mamalia berukuran kecil hingga sedang. Mereka adalah penyebab utama penurunan jumlah hewan langka seperti bilby, bandikot, betong, dan numbet. Kucing liar juga merupakan penghambat ketika ingin melepas liarkan spesies asli ke habitatnya, karena kucing dapat dengan cepat membunuh hewan yang baru dilepaskan. Kucing-kucing liar ini ditemukan di semua habitat di Australia, termasuk hutan, padang rumput, lahan basah, dan daerah kering. Mereka sebagian besar hidup menyendiri dan aktif di malam hari. Saat siang hari, kucing liar menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat perlindungan yang aman seperti liang kelinci dan tumpukan kayu atau batu. Tidak hanya memburu spesies asli, kucing liar juga beresiko membawa penyakit menular yang dapat ditularkan ke hewan asli, ternak domestik, bahkan manusia. Tapi, kenapa kucing dianggap spesies invasif? Memangnya, apa spesies invasif itu? Sebenarnya, kita sudah pernah membahas mengenai spesies invasif di video yang ini. Untuk pembahasan lengkapnya, kalian bisa tonton. Pada intinya,
Australia bukanlah habitat asli kucing-kucing ini, sehingga hewan-hewan asli di sana tidak terbiasa diburu oleh hewan yang bukan predator alami mereka, seperti kucing. Buat kalian yang masih belum paham, kita coba kembali ke pelajaran SD tentang rantai makanan. Di dalam suatu habitat telah terbentuk rantai makanan yang akan membentuk ekosistem. Nah, kita ambil contoh di benua Australia sudah memiliki rantai makanannya sendiri. Tiba-tiba datang kucing atau secara umum spesies invasif pendatang yang tidak terdaftar di dalam rantai makanan di benua itu. Alhasil, akan mengacaukan rantai makanan yang sudah terbentuk. Jika sudah seperti ini, akhirnya mendorong tindakan untuk pemusnahan spesies invasif. Di Australia sendiri, ada aturan yang mengatur pengurangan ancaman terhadap spesies asli. Salah satunya adalah dengan memburu spesies invasif seperti yang dilakukan terhadap kucing liar. Jika hal tersebut terbukti merupakan cara yang layak, efektif, dan efisien, maka rencana pengurangan ancaman dapat dilaksanakan, di mana akan ditinjau dalam waktu 5 tahun. Aturan tersebut tertera pada Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati tahun 1999. Pada tahun 2015, pemerintah Australia melakukan rencana mengurangi 2 juta populasi kucing liar sampai tahun 2020. Dan di tahun yang sama pula, pada pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup, para menteri mendukung deklarasi nasional tentang kucing liar sebagai hama. Di Pulau Kanguru, sejak tahun 2015 diberlakukan program untuk mengurangi populasi kucing hingga 15 tahun ke depan. Walaupun sempat terkendala kebakaran hutan pada tahun 2020, diharapkan pulau tersebut bebas dari kucing liar pada tahun 2030. Pengendalian kucing liar merupakan hal yang menantang karena mereka ditemukan dalam kepadatan yang sangat rendah di wilayah jelajah yang luas dan bersifat pemalu, sehingga sulit untuk ditemukan. Selain itu, kucing-kucing ini juga sangat waspada. Metode yang paling populer adalah dengan menembaknya, meskipun menembak kucing memerlukan banyak tenaga dan keterampilan. Beberapa metode lain diantaranya adalah dengan menjebaknya, di mana yang paling direkomendasikan oleh para pemerhati adalah dengan menggunakan perangkap kandang. Sementara perangkap jenis lain seperti perangkap kaki hanya diperbolehkan di beberapa negara bagian. Metode lainnya adalah dengan racun. Ada 2 cara populer dalam menggunakan racun sebagai salah satu metode. Cara pertama adalah dengan umpan racun. Umpan racun yang ditunjukkan untuk kucing liar harus diletakkan di tanah karena kucing tidak akan menggali umpan yang terkubur seperti rubah. Ada 2 jenis umpan yang saat ini tersedia untuk digunakan di Australia, yaitu Curiosity dan Eradicate. Akan tetapi, umpan racun seperti pedang bermata 2, hal ini dapat saja membahayakan hewan lain yang justru dilindungi. Cara kedua adalah yang cukup ampuh, yaitu dengan teknologi. Sebuah perangkap bernama Felixer Grooming Trap telah dikembangkan secara khusus untuk membantu mengendalikan kucing dan rubah liar. Perangkap tersebut menggunakan sensor pengintai yang dapat membedakan kucing, rubah, dan hewan yang bukan targetnya. Selain itu, dapat diprogram untuk memainkan berbagai umpan audio untuk menarik perhatian kucing dan rubah liar, yang kemudian alat tersebut akan menyemprot spesies target dengan gel beracun dalam dosis terukur. Dengan begini, spesies yang bukan target akan tetap aman. Cara yang cukup efektif sebenarnya adalah dengan menggunakan pagar. Namun, ini memerlukan biaya yang mahal dan langkah-langkah pengamanan yang berkelanjutan serta perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Masalah kucing liar di Australia bukanlah hal yang main-main. Pemerintah Australia bahkan harus menggelontorkan biaya yang sangat mahal hanya untuk menangani masalah kucing liar di sana. Warga di sana juga dihimbau untuk melapor jika berjumpa dengan kucing liar. Dan pastinya,
semua ini akan menuai pro dan kontra. Once cats have gone wild and are living in a wild environment, I don't see a reason they should be treated any different. So if that's something that helps to protect our native species, then yeah, I'm up for it. I don't like killing anything, but yeah, it's a dilemma. Yes, absolutely for it. Tidak hanya di Australia, kucing telah dianggap sebagai salah satu spesies paling invasif di seluruh dunia. Namun, perlu diingat, kucing mungkin salah satu yang paling invasif, tapi mereka bukan satu-satunya. Banyak spesies lain, entah itu tumbuhan, hewan, atau organisme apapun, yang juga sama atau bahkan lebih invasif dari kucing. Rencana pemusnahan 2 juta kucing pada tahun 2015 di Australia tentu saja akan menuai kritikan bagi sebagian kalangan. Bahkan, mereka yang kontra akan hal ini menganggap genosida terhadap hewan ini tidak manusiawi dan konyol. Seorang ahli ekologi konservasi, Tim Doherty, yang dikutip dari CNN, ia mengatakan setuju bahwa kucing liar menimbulkan kerusakan besar terhadap spesies asli Australia, tapi ia percaya bahwa pemusnahan tersebut didasarkan pada ilmu pengetahuan yang lemah. Ia melanjutkan, menurutnya, meskipun kucing merupakan masalah besar, pemerintah terlalu berfokus pada kucing dibandingkan dengan masalah-masalah lain yang lebih sensitif secara politik, seperti hilangnya habitat yang disebabkan oleh perluasan kota, penebangan kayu, dan pertambangan. Beberapa pihak juga mengklaim dengan adanya kucing dapat menekan dan mengendalikan jumlah tikus dan kelinci, di mana tikus dan kelinci juga spesies invasif yang mengancam. Ya, mau bagaimanapun, tujuan dari konten ini adalah selain untuk bahan kita belajar memahami konsep ekosistem, yang paling penting yaitu jika kita tidak mau hewan peliharaan yang kita sayangi bernasib seperti yang terjadi di Australia, maka dari itu, jagalah hewan peliharaan dengan baik. Karena banyak sekali kasus spesies invasif yang disebabkan karena pemilik peliharaan yang tidak bertanggung jawab, tidak menjaga peliharaannya dengan baik. Sebagian kasus spesies invasif disebabkan karena pemilik peliharaan yang membuang peliharaannya, entah karena tidak lagi sanggup mengurusnya atau hanya sekedar bosan, tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat bagaimana ikan red devil menjadi invasif di Danau Toba, telah mengurangi spesies lain yang sering menjadi tangkapan nelayan, sehingga sangat berdampak terhadap nelayan setempat, di mana ikan red devil memiliki nilai ekonomi rendah. Semoga cerita dari Australia akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Cats are great in the right place in our homes, but we shouldn't have them anywhere near our native wildlife. Authorities quick to Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.